Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kisahnya dimulai, silahkan sobat absen di kolom komentar untuk saling mengenal satu sama lain. Dan mari kita mulai kisahnya. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi hiruk-pikuk penumpang yang bersiap melakukan perjalanan. Beberapa orang tampak sibuk menarik koper mereka, sementara lainnya berbincang dengan rekan perjalanan. Di antara keramaian, seorang kakek tua berjalan pelan dengan tongkat kayunya. Wajahnya penuh kerutan, namun masih terpancar ketenangan yang khas. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna coklat pudar dan celana kain sederhana. Tangannya menggenggam erat boarding pass kelas bisnis, yang tampaknya sudah ia siapkan sejak tadi. Di dalam kabin penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta, Makassar, suasana di kelas bisnis jauh lebih tenang. Para penumpang sudah mulai duduk dengan nyaman di kursi mereka yang luas. Melissa, seorang pramugari utama dengan penampilan glamor, berdiri tegak di dekat pintu masuk. Ia mengenakan seragam biru tua yang pas di tubuhnya. Wajahnya dihiasi riasan tebal, dan bibirnya merah mencolok. Pandangannya menyapu ruangan dengan penuh percaya diri, seolah setiap penumpang harus tunduk di hadapannya. Saat itulah kakek tua melangkah masuk ke kabin kelas bisnis. Langkahnya tertahan sejenak saat ia memastikan nomor kursinya. Seorang pramugari lain yang lebih muda, Rina, menyambutnya dengan senyum sopan. "Selamat datang di penerbangan Garuda. Pak, boleh saya bantu?" tanyanya dengan ramah. Kakek itu mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak. Kursi saya di 3A. Namun, sebelum Rina bisa menanggapi, Melissa langsung melangkah mendekat. Matanya menyipit melihat pakaian sederhana yang dikenakan si kakek. Seketika, ekspresinya berubah sinis. "Maaf, Pak," katanya dengan nada tajam. "Kelas ekonomi ada di belakang. Anda salah masuk." Beberapa penumpang yang duduk di dekat pintu menoleh. Beberapa dari mereka memperhatikan situasi ini dengan rasa ingin tahu, tetapi memilih untuk tidak ikut campur. Kakek tua mengernyit. "Tapi, ini tiket saya," katanya lembut, sambil menyerahkan boarding pass miliknya. Melissa meraihnya dengan kasar dan melirik tiket itu sekilas. Ia mengangkat alis, lalu mengeluarkan tawa pendek. "Kelas bisnis." Nada suaranya penuh ejekan. "Bapak yakin ini bukan tiket orang lain? Atau mungkin ada kesalahan sistem?" Si kakek tetap tenang. "Ini memang tiket saya," ulangnya. Melissa mendecak, lalu melambaikan tangannya pada seorang pramugara bernama Arman yang kebetulan berjalan mendekat. "Arman, tolong cek tiket ini. Sepertinya ada kesalahan." "Tidak mungkin." Ia melirik si kakek dengan tatapan meremehkan. "Orang ini berada di kelas bisnis." Arman, seorang pria bertubuh tegap dengan wajah profesional, mengambil tiket itu dengan ekspresi netral. Ia memindai boarding pass menggunakan perangkat kecil di tangannya. Sejurus kemudian, layar perangkatnya menampilkan konfirmasi yang jelas. Kursi 3A, kelas bisnis. Mata Arman sedikit melebar sebelum ia mengangguk sopan pada si kakek. "Tiketnya benar, Mbak Melissa. Bapak ini memang penumpang kelas bisnis." Melissa terdiam sejenak. Seketika wajahnya berubah masam, tetapi ia tidak mau kalah. Ia mengembalikan tiket itu dengan gerakan kasar, lalu melipat tangan di depan dada. Baiklah," katanya ketus. "Silakan duduk, Pak, tapi jangan membuat masalah, ya." Beberapa penumpang yang mendengar perkataan itu mengernyitkan dahi. Sementara itu, kakek tua hanya tersenyum tipis, lalu berjalan menuju kursinya. Melissa masih berdiri di tempatnya, menatap punggung si kakek dengan ekspresi tidak suka. Dalam pikirannya, ia masih merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua berpakaian biasa saja bisa duduk di kursi mahal seperti itu? Tanpa mengatakan apapun lagi, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan penumpang yang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Arman, pramugara bertubuh tegap itu, masih berdiri dengan layar perangkat di tangannya, memastikan kembali hasil pemindaian tiket. Tak ada kesalahan. Kursi 3A memang benar milik kakek tua itu. Namun, Melissa tampak masih enggan menerima kenyataan. Dengan mata menyipit, ia melipat tangan di depan dada dan mendengus pelan. Pasti ada yang aneh. Tiket kelas bisnis tidak mungkin semurah itu sampai. Ia sengaja tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi tatapannya jelas tertuju pada pakaian kakek itu yang sederhana. Beberapa penumpang di dekatnya mulai memperhatikan.
Seorang pria berjas rapi di kursi 2B melirik dari balik tablet yang sedang dibacanya. Wanita parubaya di 3C pun sesekali menoleh, tetapi memilih diam. Kakek tua itu tetap tenang. Ia mengambil boarding pass yang dikembalikan Arman dan berjalan menuju kursinya tanpa berkata apa-apa. Namun, Melisa masih berdiri dengan wajah meremehkan. "Pak," suara Melisa terdengar lebih tajam. "Bisa tolong jelaskan bagaimana caranya Bapak bisa dapat tiket kelas bisnis?" Kakek tua berhenti sejenak, menoleh ke arah Melisa. Tatapan matanya teduh, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang membuat Melisa tidak nyaman. "Saya membelinya," jawabnya singkat. Melisa tertawa sinis. "Membelinya? Dengan harga normal? Atau mungkin ada diskon khusus yang saya tidak tahu?" Arman melirik ke arah Melisa, lalu berbisik, "Mbak, sudahlah, boarding pass-nya valid." Namun, Melisa tidak mau berhenti. Ia merasa ada yang janggal. Sejak awal karirnya sebagai pramugari, ia terbiasa melihat penumpang kelas bisnis dengan pakaian bermerek, jam tangan mahal, dan tas kulit asli. Tetapi kakek ini tidak ada yang mencerminkan bahwa ia layak berada di kabin mewah ini. "Saya sudah bilang, saya membeli tiket ini," ulang kakek itu. Suaranya tetap lembut. Melisa menyilangkan tangan, menoleh ke arah Arman. "Coba hubungi ground staff. Pastikan tiketnya benar-benar valid." Arman mendesah pelan. "Mbak Mel, tadi sudah dicek. Tiketnya asli." Namun, Melisa tetap tidak puas. Ia merasa benar-benar yakin ada sesuatu yang salah. Tidak mungkin seorang pria tua berpakaian sederhana duduk di antara para pebisnis dan eksekutif. Saat itu, seorang wanita di kursi 4D, Nadia, yang sejak tadi memperhatikan, akhirnya angkat suara. "Mbak, apa perlu seribet itu? Kalau tiketnya sah, biarkan beliau duduk dengan tenang." Melisa melirik tajam ke arah Nadia, tetapi ia tidak membalas. Sebagai pramugari senior, ia merasa tidak perlu mendengar pendapat dari penumpang biasa. Ia menghela napas panjang dan akhirnya berkata, "Baiklah, silakan duduk, Pak. Tapi tolong jangan buat masalah." Tanpa menanggapi lebih lanjut, kakek tua itu akhirnya duduk di kursi 3A, membuka sabuk pengamannya dengan tenang. Ia mengambil sebuah buku tua dari dalam tas kecilnya dan mulai membacanya, seolah tak ada yang terjadi. Melisa mendecap pelan, lalu berbalik, berjalan menuju bagian belakang kabin dengan wajah kesal. Ia masih merasa ada yang aneh dengan kakek itu. Beberapa penumpang kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Namun, di antara mereka, seorang pria muda di kursi 5B mengamati kejadian itu dengan ekspresi datar. Pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta, Makassar akhirnya mengudara dengan stabil di ketinggian jelajahnya. Dari balik jendela, langit biru terbentang luas dengan gumpalan awan putih yang mengambang di kejauhan. Di dalam kabin kelas bisnis, beberapa penumpang mulai membuka laptop, membaca buku, atau sekadar bersandar menikmati kenyamanan penerbangan. Di barisan kursi 3A, kakek tua bernama Baharudin duduk dengan tenang. Wajahnya masih memancarkan keteduhan, meski sorot matanya menyiratkan bahwa ia sadar telah diperlakukan tidak adil sejak awal penerbangan. Namun, pria tua itu tampak tak terganggu. Tangannya membuka lembaran buku tua berbahasa Indonesia klasik, membacanya perlahan, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat baginya dibanding orang lain. Sementara itu, di area dapur kecil di bagian depan kabin, Melisa, pramugari utama, sibuk menyiapkan layanan makan malam untuk para penumpang kelas bisnis. Wajahnya masih diliputi rasa kesal, terutama setelah insiden sebelumnya dengan si kakek tua. Hari gini masih ada orang yang beli tiket kelas bisnis tapi gayanya kayak penumpang ekonomi. Gumamnya pelan, cukup lirih agar hanya bisa didengar oleh pramugara Arman yang tengah menyusun nampan makanan. Arman hanya melirik sekilas, enggan menanggapi komentar tersebut. Ia tahu Melisa seringkali bersikap arogan terhadap penumpang yang dianggapnya tidak sesuai dengan kelas yang mereka tempati. Beberapa menit kemudian, pramugari Rina mulai berjalan dari satu kursi ke kursi lain, membagikan makanan kepada penumpang dengan senyum ramah. Nampan berisi menu premium khas penerbangan kelas bisnis diletakkan dengan hati-hati di meja lipat setiap penumpang. Ketika Rina tiba di kursi 3A, ia sempat terdiam sesaat, menatap pria tua yang tampak asyik membaca. Ia hendak meletakkan nampan dengan sopan, tetapi sebelum tangannya bergerak, Melisa menyela dengan kasar. "Biar aku saja," katanya, lalu mengambil nampan dari tangan Rina dengan gerakan cepat. Rina sedikit mengernyit, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia melanjutkan tugasnya ke kursi lain.
Sementara Melisa berdiri di depan kursi kakek Baharudin dengan wajah tanpa ekspresi. Tanpa berkata apa-apa, ia menjatuhkan nampan makanannya di meja lipat dengan kasar. Bunyi dentingan sendok dan garpu terdengar nyaring. Minuman yang seharusnya disajikan dalam gelas bening hanya berupa air putih dalam botol plastik kecil, sesuatu yang biasanya hanya diberikan kepada penumpang kelas ekonomi. Baharudin menutup bukunya perlahan, menatap makanannya sejenak sebelum mengangkat wajahnya ke arah Melisa. Tatapan matanya masih sama, tenang, tanpa amarah. "Minuman saya mana?" tanyanya sopan. Melisa mendengus pelan. "Minumnya air putih saja, Pak. Lagi pula, itu lebih sehat buat Bapak." Di kursi sebelah, seorang wanita bernama Dewi, yang duduk di 3C, menatap kejadian ini dengan dahi berkerut. Ia melihat dengan jelas bagaimana perlakuan Melisa terhadap si kakek jauh berbeda dengan layanan yang ia terima beberapa detik sebelumnya. Dewi melihat kenampannya sendiri. Ia mendapatkan segelas jus jeruk segar dan secangkir teh hangat. Sementara itu, kakek tua di sebelahnya hanya diberi air putih dalam botol kecil. Seolah merasakan tatapan Dewi, Baharudin hanya tersenyum kecil, lalu menggeleng. Ia mengambil sendoknya dengan tenang dan mulai menyantap makanannya. Namun, seseorang di barisan belakang telah memperhatikan kejadian ini sejak awal. Seorang pria muda di kursi 5B, bernama Raffi, duduk dengan ekspresi datar, tetapi matanya tajam mengamati setiap pergerakan yang terjadi di kabin kelas bisnis. Ia tidak berbicara, tidak melakukan gerakan mencolok. Hanya jemarinya yang perlahan mengetuk meja di depannya, menandakan bahwa pikirannya sedang bekerja. Di sisi lain, Melisa berbalik dengan wajah penuh kepuasan, lalu berjalan menjauh tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta, Makassar terus melaju stabil di ketinggian. Langit biru cerah menghampar luas di luar jendela. Namun di dalam kabin kelas bisnis, suasana terasa sedikit tegang setelah kejadian sebelumnya. Beberapa penumpang kembali fokus pada makanan dan hiburan mereka, tetapi ada sebagian yang masih memikirkan perlakuan Melisa terhadap kakek Baharudin. Di kursi 5B, Raffi, pria muda berusia sekitar 30-an, masih mengamati keadaan dengan tatapan tajam. Ia mengenakan kemeja putih dengan dasi santai yang sedikit longgar. Wajahnya tidak menunjukkan emosi berlebihan, tetapi sorot matanya menandakan bahwa ia memahami situasi lebih dari yang terlihat. Ketika pramugari Rina kembali ke depan kabin setelah menyelesaikan pembagian makanan, Raffi akhirnya berbicara. Suaranya datar namun penuh ketegasan. "Kenapa Anda bersikap kasar kepada beliau?" Suasana di sekitar kursi 3A seketika menjadi lebih hening. Beberapa penumpang melirik ke arah Raffi yang tetap duduk tenang, tetapi jelas-jelas menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap perlakuan yang diberikan kepada kakek Baharudin. Melisa, yang tengah berdiri di dekat pantry kabin, menoleh cepat dengan dahi mengernyit. Ia tidak menyangka ada penumpang yang akan secara terbuka menegurnya. "Maaf, Anda berbicara kepada saya?" tanyanya dengan nada yang mencoba tetap profesional, meski jelas ada ketidaksenangan di dalamnya. Raffi menegakkan tubuhnya sedikit, menatap Melisa dengan ekspresi tajam. "Ya, saya melihat bagaimana Anda memperlakukan beliau sejak tadi. Mengapa ada perbedaan layanan yang begitu mencolok?" Melisa tersenyum tipis, mencoba mempertahankan kendali. "Saya hanya menjalankan tugas saya, Pak. Kami punya standar pelayanan yang sama untuk semua penumpang." "Benarkah?" Raffi mengangkat alis, lalu melirik ke arah kakek Baharudin yang masih duduk tenang di kursinya. "Lalu kenapa beliau mendapatkan perlakuan berbeda?" Beberapa penumpang lain mulai membisikkan sesuatu satu sama lain. Dewi, wanita di kursi 3C yang sebelumnya sudah memperhatikan ketidakadilan ini, kembali menatap Melisa dengan ekspresi tidak setuju. Melisa tampak sedikit gelisah, tetapi ia tetap bersikap defensif. "Saya hanya memastikan kenyamanan semua penumpang. Lagi pula, saya tidak mengerti mengapa Anda begitu peduli dengan ini, Pak." "Raffi," jawab pria itu singkat, "dan saya peduli karena saya menghargai keadilan." "Sepertinya Anda yakin beliau hanya orang biasa." Nada suara Raffi kali ini terdengar lebih dingin. Melisa merasa ada sesuatu yang ganjil dari cara pria itu berbicara, tetapi ia tidak mau kalah. Ia mengangkat dagunya sedikit, masih mencoba mempertahankan wibawanya sebagai pramugari senior. "Saya tidak menilai siapapun, Pak," katanya dengan datar. "Saya hanya menjalankan prosedur standar maskapai." Raffi tersenyum kecil, tetapi tidak ada kehangatan di sana. "Prosedur standar, ya?" ulangnya, seakan menguji kebenaran kata-kata Melisa. Sementara itu, kakek Baharudin hanya diam,
tetap membaca bukunya seolah tidak terganggu oleh ketegangan yang terjadi di sekitarnya. Namun, ada kilatan kecil di matanya yang menandakan bahwa ia mendengar setiap kata yang diucapkan. Beberapa penumpang lain mulai memperhatikan dengan lebih saksama. Mereka tahu ada sesuatu yang sedang berkembang di dalam kabin kelas bisnis ini, tetapi belum ada yang bisa menebak kemana arah pembicaraan ini akan berlanjut. Melissa menelan ludah, merasa situasinya semakin tidak menguntungkan baginya. Namun, ia berusaha mempertahankan ekspresi profesionalnya. Raffi menatapnya sejenak, lalu bersandar kembali di kursinya, seakan tidak ingin memperpanjang masalah, tetapi tatapannya yang tajam membuat Melissa tidak bisa benar-benar tenang. Suasana di kabin kelas bisnis Garuda Indonesia rute Jakarta, Makassar masih terasa canggung setelah insiden antara Raffi dan Melissa. Beberapa penumpang kembali ke aktivitas mereka, tetapi banyak yang masih mencuri-curi pandang, seakan menunggu perkembangan lebih lanjut. Di kursinya, kakek Baharudin tetap duduk tenang. Ia menutup bukunya perlahan dan meletakkannya di atas meja kecil di hadapannya. Tangannya yang keriput menyentuh cangkir teh yang hampir kosong. Wajahnya tetap teduh, tetapi ada sesuatu di balik sorot matanya yang sulit ditebak. Raffi, pria muda yang sejak awal memperhatikan kejadian ini, akhirnya berdiri. Langkahnya mantap saat ia berjalan ke arah kakek Baharudin, lalu berhenti tepat di samping kursinya. Dengan suara yang penuh rasa hormat, Raffi menundukkan sedikit kepalanya. "Apakah Anda ingin saya menanganinya sekarang, Pak?" Seisi kabin mendadak sunyi. Beberapa penumpang yang mendengar pertanyaan itu mulai saling berbisik. Bahkan Dewi, wanita yang duduk di kursi 3C, secara refleks menoleh dan menatap mereka dengan penuh perhatian. Melissa, yang sejak tadi masih berusaha mempertahankan sikapnya, merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia menatap Raffi dan kakek Baharudin secara bergantian, berusaha memahami situasi yang tiba-tiba berubah aneh. Namun, kakek Baharudin hanya tersenyum tipis. Ia menggeleng perlahan. "Belum saatnya," jawabnya dengan suara berat namun lembut. Raffi mengangguk pelan, kemudian kembali ke kursinya dengan tenang. Ia bersandar, menyilangkan kakinya, dan menatap lurus ke depan seakan tidak terjadi apa-apa. Melissa mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa sebenarnya kakek ini? Pikirnya dalam hati. Dari belakang, seorang pria berjas di kursi 2B melirik ke arah mereka dengan penuh minat. Seorang wanita parubaya di barisan belakang pun tampak menyikut suaminya pelan, berbisik dengan suara lirih. Sementara itu, kakek Baharudin kembali meraih cangkir tehnya dan menyeruput sisa minumannya dengan perlahan. Tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Namun, meskipun suasana terlihat tenang, tatapan beberapa penumpang kini dipenuhi rasa ingin tahu. Pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta, Makassar melaju dengan stabil di ketinggian 35.000 kaki. Lampu kabin kelas bisnis tetap redup, memberikan suasana nyaman bagi para penumpang yang sebagian besar telah kembali ke aktivitas masing-masing. Namun, suasana dalam diri Melissa jauh dari kata tenang. Sejak percakapan aneh antara Raffi dan kakek Baharudin, perasaan gelisah mulai menggerogoti pikirannya. Ia memang berusaha menjaga ekspresi profesionalnya, tetapi keringat dingin yang mulai mengumpul di tengkuknya mengkhianati rasa paniknya. Sambil berdiri di dekat pantry kabin, Melissa melirik ke arah kakek tua itu. Ia masih duduk dengan tenang di kursinya, seakan tidak terganggu dengan apapun yang terjadi. Bahkan, ia kembali membuka bukunya dan membaca dengan santai. Melissa menggigit bibirnya. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan meneguk sedikit air putih dari botol kecil. Tidak mungkin. Dia hanya orang tua biasa, pikirnya. Tetapi, sikap Raffi yang begitu hormat kepada pria itu, ditambah dengan cara para penumpang lain mulai memperhatikan, membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Melissa melangkah ke dapur kecil di belakang, berharap bisa mengatur napasnya. Di sana, ia bertemu dengan Arman, pramugara yang sejak tadi juga melihat kejadian di kabin. Arman melirik Melissa sekilas sebelum kembali memeriksa daftar makanan yang tersisa. "Kenapa wajahmu begitu tegang?" tanyanya datar. Melissa mendengus, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Gak ada apa-apa," jawabnya cepat. Arman menaikkan alis. "Yakin?" Melissa menoleh tajam. "Sudah, jangan banyak tanya," katanya dengan nada ketus. Arman mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia kembali sibuk dengan tugasnya, tetapi dari sudut matanya, ia sempat melihat bagaimana tangan Melissa sedikit gemetar saat membuka laci peralatan makan. Sementara itu, di dalam kabin, suasana tetap terasa normal,
tetapi ada keheningan aneh yang menggantung di udara. Beberapa pramugari lain sudah mulai menjauhi Melissa secara tidak langsung. Seakan mereka juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Melissa menelan ludah. Tiba-tiba, ia merasa langkahnya berat. Tangannya yang tadi gemetar kini terasa lebih dingin. Ia melirik ke arah penumpang kelas bisnis lagi, dan saat matanya bertemu dengan Raffi, pria itu sedang menatapnya. Tatapan Raffi tajam, penuh arti. Melissa langsung mengalihkan pandangannya. Namun, semakin ia mencoba untuk menenangkan diri, semakin hatinya dipenuhi oleh kecemasan yang tak jelas. Pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta, Makassar mulai mengurangi ketinggiannya, bersiap untuk pendaratan di Bandara Sultan Hasanuddin. Suara pilot terdengar melalui intercom, memberitahu penumpang agar mengenakan sabuk pengaman mereka. Kabin kelas bisnis yang sejak tadi terasa tegang kini berangsur-angsur kembali sunyi. Namun, ketegangan yang dirasakan Melissa justru semakin kuat. Tangannya dingin, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mengecek daftar penumpang yang akan mendapat layanan prioritas setelah pendaratan. Namun, pikirannya tetap dipenuhi oleh kejadian sebelumnya. Tatapan Raffi yang penuh arti. Sikap kakek Baharudin yang begitu tenang meskipun telah diperlakukan dengan kasar. Sikap hormat yang diberikan oleh pria muda itu kepada sang kakek. Melissa menggigit bibirnya. Dari tempat duduknya di kursi 3A, kakek Baharudin tetap terlihat santai, bahkan masih membaca buku yang sejak tadi tak lepas dari genggamannya. Beberapa penumpang lain mulai menutup laptop, merapikan barang bawaan mereka, dan bersiap untuk turun. Namun, perhatian mereka beberapa kali kembali tertuju pada Melissa, yang kini tampak lebih gelisah dari sebelumnya. Sementara itu, di kursinya, Raffi melirik jam tangannya. Ia tampak tak tergesa-gesa, tetapi ada sesuatu dalam sikapnya yang menunjukkan bahwa ia tengah menunggu sesuatu. Saat pesawat akhirnya menyentuh landasan dengan mulus, semua penumpang di kelas bisnis merasakan sedikit hentakan. Beberapa dari mereka melepaskan sabuk pengaman, sementara awak kabin mulai bersiap untuk prosedur kedatangan. Namun, yang membuat Melissa semakin tidak nyaman adalah pemandangan di luar jendela. Di landasan, tepat di dekat tempat pesawat akan berhenti, berdiri sekelompok petugas bandara berpakaian rapi. Salah satu dari mereka tampak mengenakan seragam khusus layanan VIP. Melissa menelan ludah. Detik demi detik terasa semakin lambat. Ketika pesawat berhenti sempurna dan suara pilot kembali terdengar, menyatakan bahwa penumpang boleh mulai turun, Melissa merasa kakinya mulai melemas. Dari tempat duduknya, Raffi berdiri perlahan. Ia merapikan jasnya dan tanpa terburu-buru, berjalan menuju lorong pesawat. Sesaat sebelum keluar, ia berhenti. Matanya bertemu dengan mata Melissa yang kini tampak ketakutan. Raffi tidak berkata apa-apa, hanya ada senyum kecil di sudut bibirnya. Kemudian, ia melangkah pergi. Di belakangnya, kakek Baharudin masih duduk di kursinya, tampak tak terburu-buru. Di luar jendela, rombongan petugas bandara tetap berdiri di tempatnya. Pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta, Makassar telah berhenti sempurna di apron Bandara Sultan Hasanuddin. Para penumpang mulai berdiri, mengambil barang bawaan dari kompartemen di atas kepala mereka. Suara koper kecil yang ditarik dan obrolan pelan memenuhi kabin kelas bisnis. Namun, Melissa tidak bergerak. Dari tempatnya berdiri dekat pantry, matanya terpaku pada jendela. Ia melihat beberapa pria berseragam berdiri di bawah, menunggu di luar pesawat. Mereka bukan petugas biasa. Mereka berpakaian rapi, dengan earpiece kecil di telinga mereka. Salah satu di antara mereka bahkan mengenakan seragam eksekutif maskapai, sesuatu yang jarang terlihat di landasan kecuali dalam situasi khusus. Tangan Melissa gemetar tanpa ia sadari. Penumpang di kelas bisnis mulai bergerak ke arah pintu depan, satu persatu meninggalkan kabin. Raffi, pria muda yang sejak tadi penuh misteri, berjalan dengan langkah santai. Sekilas, ia sempat melirik ke arah Melissa yang masih berdiri terpaku. Senyumnya tipis, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, perhatian Melissa segera beralih ketika ia melihat kakek Baharudin akhirnya berdiri dari kursinya. Dengan tenang, pria tua itu mengambil tas kecilnya, lalu melangkah pelan menuju pintu keluar. Ketika Baharudin tiba di pintu pesawat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria berpakaian seragam eksekutif Garuda Indonesia, Rahmat, sudah berdiri di luar tangga pesawat, menunggu dengan sikap hormat. Begitu Baharudin keluar dari kabin, Rahmat langsung membungkuk sedikit. "Selamat datang, Pak Baharudin."
Suaranya jelas terdengar ke dalam kabin. Beberapa pramugari lain yang masih berada di dalam kabin terperangah. Bahkan beberapa penumpang yang masih dalam antrean turun melirik ke arah pria tua itu dengan mata terkejut. Melisa merasakan darahnya berdesir. Ia menatap Rahmat dan kakek itu bergantian, berharap apa yang ia dengar barusan hanyalah kesalahpahaman. Namun, cara Rahmat berbicara, cara tubuhnya sedikit membungkuk sebagai tanda hormat, semuanya terasa terlalu nyata. Kakek Baharudin tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil kepada Rahmat, lalu melangkah turun dengan tenang, diiringi oleh beberapa petugas VIP yang langsung menyambutnya dengan penuh penghormatan. Melisa semakin pucat. Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Salah satu awak kabin lain, pramugara Arman, yang sejak awal tidak terlalu banyak bicara, menoleh ke arah Melisa dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dengan suara pelan, ia bergumam, "Kamu sadar, kan, siapa beliau?" Melisa menelan ludah. Bibirnya terasa kering. Ia menggeleng kecil, meski hatinya sudah bisa menebak jawabannya. Arman menghela napas, lalu berbisik, "Itu Pak Baharudin Halim, pemilik salah satu saham terbesar di maskapai ini." Melisa nyaris kehilangan keseimbangan. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Oksigen di kabin terasa menipis. Semua suara di sekitarnya mendadak menjadi dengungan samar yang tidak bisa ia cerna. Ia baru saja menghina, mempermalukan, dan melecehkan seorang pria yang memiliki pengaruh besar di maskapai tempatnya bekerja. Di luar, Raffi yang kini sudah berdiri di landasan, menyelipkan tangan ke dalam saku celananya. Ia menatap ke arah kabin dengan ekspresi santai, tetapi di balik itu, jelas ada kepuasan tersendiri di wajahnya. Di dalam pesawat, Melisa masih membeku di tempatnya. Melisa berdiri kaku di dalam kabin pesawat Garuda Indonesia yang baru saja mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Jantungnya berdetak tak menentu. Tangannya mulai berkeringat dingin. Bayangan sikapnya terhadap kakek Baharudin sepanjang penerbangan kembali berputar dalam kepalanya seperti mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Sementara itu, di luar pesawat, Baharudin Halim, pria yang baru saja ia hina tanpa ampun, disambut dengan penuh hormat oleh beberapa petugas eksekutif maskapai. Para awak bandara menundukkan kepala, mengiringi langkahnya dengan penuh takzim. Pemandangan itu bagai cambuk bagi Melisa. Ia merasa lututnya melemas. Tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri tegak. Langkah kaki terdengar mendekat dari belakang. Raffi, pria muda yang sejak awal sudah mencurigakan, kini berdiri di depannya. Ekspresinya masih setenang sebelumnya, tetapi sorot matanya tajam menembus pertahanan mental Melisa. Sebelum Melisa sempat mengatakan sesuatu, suara berat nan lembut milik kakek Baharudin terdengar. "Saya tidak suka orang yang memperlakukan penumpang dengan buruk." Semua mata di dalam kabin langsung tertuju pada pria tua itu. Ia kini berdiri di ambang pintu pesawat, berhadapan langsung dengan Melisa yang seolah kehilangan semua keberanian yang tadi ia miliki saat menghina orang tua itu di udara. Melisa berusaha membuka mulut, mungkin untuk meminta maaf, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Baharudin menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Bukan kemarahan, bukan dendam. Hanya tatapan seseorang yang sudah terlalu lama melihat dunia dan memahami sifat manusia dengan begitu dalam. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke Rahmat, eksekutif maskapai yang berdiri di belakangnya. "Lakukan yang seharusnya," ucapnya singkat. Rahmat mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Ia menoleh ke arah kepala awak kabin, yang langsung memahami perintah itu. Melisa merasa dadanya mencengkam. Matanya membesar, mulutnya terbuka sedikit tetapi tak ada kata yang keluar. Ia tahu apa arti kata-kata itu. Tiba-tiba, hawa di dalam kabin terasa lebih dingin. Dari kursi yang lebih jauh, Arman, pramugara yang sempat menegurnya sebelumnya, hanya diam sambil menatap Melisa dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tidak ada ejekan, tidak ada simpati, hanya kepastian bahwa semua yang terjadi saat ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Melisa menelan ludah. Tubuhnya seakan kehilangan daya, dan untuk pertama kalinya dalam penerbangan ini, ia merasa benar-benar kecil. Berita tentang insiden di penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta, Makassar menyebar dengan cepat di media sosial. Dalam hitungan jam, video rekaman kejadian yang diambil oleh beberapa penumpang kelas bisnis mulai viral. Tayangan itu memperlihatkan bagaimana Melisa, seorang pramugari senior, bersikap kasar terhadap seorang kakek tua bernama Baharudin Halim, yang ternyata bukan sembarang penumpang, melainkan salah satu pemegang saham terbesar maskapai tersebut. Rekaman itu memperlihatkan semua dengan jelas, mulai dari cara Melisa memperlakukan Baharudin dengan kasar,
bagaimana ia menolak melayani dengan baik, hingga bagaimana ia meremehkan pria tua itu di hadapan penumpang lain. Di Twitter dan Instagram, video itu mendapat ribuan komentar. Gila, ini pramugari keterlaluan banget. Perlakuannya beda jauh sama penumpang lain. Kalau gak hormat sama orang tua, minimal tetap profesional dong. Ini attitude nol. Karma datang cepat. Di tempat kerja, di pesawat yang dia jaga sendiri. Tak butuh waktu lama, manajemen Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa maskapai memiliki standar pelayanan yang tinggi dan tidak menoleransi diskriminasi atau perilaku tidak profesional dari awak kabin mereka. Melissa secara resmi diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pramugari. Sementara itu, di suatu tempat di Jakarta, Baharudin Halim duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca berita yang memenuhi halaman utama berbagai media daring. Ia tidak terlihat marah, tidak pula merasa puas. Baginya, keadilan telah berjalan dengan sendirinya. Di dekatnya, Raffi duduk sambil memainkan ponselnya. Sesekali ia tersenyum kecil melihat komentar-komentar di media sosial. Orang-orang benar-benar marah, gumamnya. Baharudin mengangguk pelan, menyeruput tehnya sebelum akhirnya berkata, "Kadang, pelajaran terbaik adalah yang datang tanpa harus kita ajarkan sendiri." Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan.